segala macam luka yang akhirnya anak alami. Nah, apa yang terjadi ketika anak tenggelam mengalami berbagai luka tersebut? Kita tes. Nyala itu hilang. Akhirnya ketika anak yang tadi kehilangan cahaya ini, ketika orang tua dengan cahaya yang dia milikinya, akhirnya mau belajar, merendahkan dirinya di hadapan anak, apa yang terjadi? Anak kembali memiliki cahaya yang tadinya kelihatannya hilang. Padahal ternyata enggak, hanya butuh kehadiran orang tua. Karena itu pemazmur katakan, aku bersyukur kepadamu, sebab aku dijadikan dengan dahsyat dan ajaib. Menjadi anak itu seperti tenunan yang dibuat. Ya, Allah hadir, bahkan Allah yang melakukannya. Selamat malam sahabat Oikumene, selamat datang di ruang tamu, ruang temu yang aman, mendidik dan membangun. Ruang percakapan tentang keluarga dan gereja dalam terang iman Kristen bersama saya Tiur Pasaribu dari Biro Keluarga dan Anak PGI. Sahabat Oikumene, setiap tahun kita merayakan Hari Anak. Kita mengatakan bahwa anak berharga, anak adalah masa depan, dan anak perlu dikasihi. Tetapi ada pertanyaan yang lebih penting. Sudahkah anak sungguh mengalami bahwa dirinya berharga melalui cara kita mendengar, mendidik, melindungi, dan membersamai mereka? Nah, pada Hari Anak Nasional 2026, Biro Keluarga dan Anak PGI mengangkat tema Aku Berharga, Aku Bertumbuh Utuh, yang akan membawa kita lebih dekat ke kehidupan keluarga dan gereja. Bagaimana orang tua dan gereja dapat terus belajar agar anak tidak hanya bertumbuh, tetapi bertumbuh secara utuh dalam kasih Allah. Nah, sahabat Oikumene, bersama kita sudah hadir dua narasumber kita. Yang pertama adalah Pendeta Dr. Henriette Huta Barat Lebang, atau yang biasa kita sapa dengan Ibu Eri. Beliau adalah Ketua Umum Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI. Dan bersama beliau kita akan melihat bagaimana iman dan Alkitab dapat menolong orang tua untuk terus belajar dalam membersamai anak. Dan percakapan ini juga berangkat dari momentum peluncuran Alkitab Parenting edisi 2 yang oleh LAI beberapa waktu lalu diluncurkan, Ibu. Dan narasumber kita berikutnya adalah ekuivalen pengasih Raja Guguk atau yang biasa kita sapa dengan Kak Alen. Beliau adalah Kepala Biro Keluarga dan Anak PGI. Dan bersama Kak Alen, kita juga akan melihat lebih jauh makna tema Hari Anak Nasional BKA PGI tahun ini, serta bagaimana gereja dipanggil berjalan bersama anak dan keluarga. Nah, untuk pertama saya akan bertanya dulu kepada Ibu Eri ya. Selamat malam Bu Eri. Selamat malam. Ibu Eri, kita tahu bahwa setiap orang tua itu ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya. Tapi terkadang kita sebagai orang tua juga tanpa sadar kita punya banyak harapan dan ekspektasi juga terhadap anak. Menurut Ibu Eri, bagaimana sih supaya orang tua itu bisa tetap melihat anak sebagai pribadi yang Tuhan percayakan kepada mereka, tetapi juga sambil terus belajar mendampingi proses tumbuh kembangnya? Wow. Ini pertanyaan yang sangat, gimana ya, sangat relevan, terutama di tengah masyarakat kita yang berubah cepat. Ya. Jadi orang tua kita, nenek kita dulu, ya orang tua kita, ya semacam melihat anak itu sebagai, sebagai karunia Tuhan. Ya, semua mengharapkan punya anak. Betul. Ya. Bahkan didambakan sedemikian rupa. Tetapi sadar atau tidak, seringkali ada harapan-harapan orang tua yang belum tentu match dengan harapan anak. Belum tentu cocok dengan harapan anak ketika mereka sudah dewasa. Ya. Dan seringkali harapan itu membuat anak bagaimana ya merasa, apa saya ini, diri saya siapa? Betul. Ya kan? Diri saya siapa? Semuanya memang mengikuti orang tua. Ya. Tetapi kalau tidak ada ruang bagi anak
untuk mengembangkan dirinya atau untuk bermimpi tentang masa depannya. Nah, seringkali ini menjadi masalah. Bahkan menjadi ketegangan antara orang tua dan anak. Ya, orang tuanya pengen supaya anaknya jadi dokter. Tetapi anaknya nggak mau. Dia mau jadi pendeta katanya. Nah, Klesla ada pengalaman itu. Klesla harapan itu kan. Akhirnya dia pergi sekolah, ya seperti yang dimaui oleh orang tua. Tetapi akhirnya dia setelah selesai dia datang bawa ijazahnya. Ini loh Pak, Mak, saya sudah dapat ijazah ini yang Mama Papa maui. Saya akan sekarang melakukan studi yang saya memang hati saya di situ. Ya. Nah ini tragis juga sih kalau begitu ya. Nah ini memang sangat penting bagaimana anak juga tidak dilihat sebagai investasi. Ya betul. Ya, investasi. Jadi harapannya orang tua nanti kalau kamu besar, kamu yang jaga mama papa ya. Memang itu akan terjadi. Bahwa ketika anak itu menerima kasih sayang orang tua, tanggung jawabnya terhadap orang tua itu akan bertumbuh. Bersama-sama dengan pertumbuhannya. Dia akan memegang tangan mamanya kalau jalan. Betul. Sekiranya mamanya sudah agak tua. Sepuh ya. Dia akan bertanya, mau apa Ma? Apa kebutuhannya Mama? Ya, itu. Jadi itu lahir dari sebuah pengalaman bersama ibu atau bersama ayah yang terasa kasih sayang itu. Ada bonding, ada ikatan antara orang tua dan anak. Sehingga tanpa harus dikatakan, anak itu merasa bertanggung jawab juga terhadap orang tuanya. Terpanggil untuk mengasihi orang tua. Betul, gitu ya? Terpanggil. Karena dia sudah merasakan kasih orang tuanya. Dia sudah merasakan bagaimana orang tuanya itu telah mendampingi dia dalam pertumbuhannya. Dia rasa bahwa orang tuanya itu nggak pernah atau tidak selalu bosi terhadap dia. Tidak selalu, ini kan sering kali ya kita orang tua sadar atau tidak, dari maksud baik untuk memiliki anak yang baik menurut kriteria orang tuanya. Sehingga setiap kali anak melangkah, jangan gitu. Ini mesti jalan sini. Wih, kamu kok jadi begitu? Jadi anak itu kehilangan confidence. Ya, keyakinan dirinya bisa hilang gitu ya. Karena terlalu diarahkan begitu, tapi tidak ada ruang untuk mengatakan, iya, kalau jalan di tangga ini ya bisa jatuh misalnya. Gimana di tangga ini? Ya. Apakah tangga ini baik? Gitu kan? Nah, coba kalau seorang ayah atau ibu katakan, coba nanti mama ada di situ. Wow, ini sesuatu yang memberikan keyakinan diri pada anak. Jadi tapi kita sebagai orang tua juga, anak bertumbuh, kita juga bertumbuh kan? Sebab kita semua atau orang tua itu disosialisasikan dalam cara berpikir orang tuanya dulu. Ya kan? Harapan orang tuanya dulu. Ya. Jadi kalau kita sebagai orang tua zaman kini, ya mau mendidik anak kita seperti kita dididik orang tua kita, seringkali kita nggak berhasil. Ya, terjadi pemberontakannya anak gitu. Jadi saya kira ini kita orang tua juga perlu belajar, terutama di tengah era perubahan yang begitu cepat. Anak kita itu sudah sangat advance, sudah sangat maju dalam menguasai teknologi komunikasi. Ya. Saya nggak bisa, banyak hal yang saya nggak bisa manfaatkan ini gitu loh. Masih banyak. Loh mama gimana sih? Kok nggak dimanfaatkan? Ada banyak fitur-fitur, ada banyak kemungkinan-kemungkinan. Ya karena saya gaptek ya. Ya, tapi saya harus minta tolong kepada anak saya. Boleh nggak kamu tolong? Jadi anak juga merasa dia diperlukan. Dia dibutuhkan. Ada take and give. Ya, antara orang tua dan anak. Terutama di zaman yang berubah cepat ini, ya. Banyak sekali hal yang kita sebagai orang tua masa kini kita nggak tahu how to do it, ya. Kita nggak tahu
teknologinya kita nggak tahu, tapi lebih apa lagi ya, lebih memusingkan lagi karena kita karena kita ya anak zaman dulu lah, ya kan? Anak zaman dulu, gimana ya caranya ini? Kuno kan? Jadi gimana nih caranya ya? Akhirnya sering kali bentrokan. Orang tua mau memperlihatkan wibawanya dengan, kamu mesti bikin ini, bikin dong PR-nya, ini dong, anak itu merasa ditekan, ya kan? Tapi disiplin memang perlu, ya. Mengajak anak untuk disiplin iya perlu. Tapi bagaimana itu dibarengi, tumbuh dari kasih sayang, dan anak tahu bahwa itu memang untuk kepentingannya, gitu kan? Memang untuk kepentingannya. Saya kira itu dulu ya. Iya. Terima kasih Bu. Dan saya juga rasa memang menarik untuk kita dengar dari Ibu Eri tadi kalau orang tua juga itu pribadi yang harus juga belajar bersama anak-anaknya. Dan juga di mana situ juga ada proses mendengarnya juga ya Bu, memahami dan juga berjalan bersama-sama dengan anak. Nah sekarang kita mau ke Kak Alen ya. Nah kita tadi sudah dengar dari Ibu Eri bahwa anak itu adalah pribadi yang juga berharga dan orang tua juga harus berjalan bersama-sama dengan anak. Nah kita ingin perluas percakapan kita ini dalam konteks gereja. Nah tahun ini Biro Keluarga dan Anak PGI mengangkat tema Hari Anak Nasional, Aku Berharga, Aku Bertumbuh Utuh. Nah, kalian sebagai BKA PGI memilih tema Aku Berharga, Aku Bertumbuh Utuh. Apa sebenarnya kegelisahan yang melatar belakangi dari tema ini? Iya, terima kasih sebelumnya Ibu Eri karena tadi sudah melandasi banyak isi percakapan kita hari ini bahwa memang kalau dibilang kegelisahan, awalnya adalah melihat apa yang sebenarnya fenomena yang banyak terjadi di dalam hubungan antara orang tua juga anak. Tadi Bu Eri sudah sampaikan bahwa perbedaan zaman tentunya, beda zaman, beda pergumulan kan Kak. Kemudian ada mungkin harapan, ambisi orang tua yang belum tercapai pada dirinya, yang kemudian anak dalam tanda petik menjadi proyeknya nih untuk dibentuk supaya menjadi seperti apa yang dibayangkan. Kemudian kegelisahan lainnya misalnya contohnya ketika orang tua ketika pada masa kecilnya nih, misalnya ketika aku waktu masih kecil dididiknya seperti kalau kata anak zaman now tuh parenting VOC yang keras, yang apa ya, pokoknya kalau nggak dikerasin nanti manja katanya kan gitu. Otoriter. Betul, otoriter juga nggak boleh ngebantah dan lain-lain. Dan ketika aku menjadi orang tua, kemudian menerapkan itu pada anak zaman sekarang, sebenarnya itu meneruskan luka yang tidak selesai pada aku ketika masih muda gitu ya. Nah ini yang menjadi pergumulan dari Biro Keluarga dan Anak untuk mengajak sebenarnya lebih untuk mengajak orang tua juga gereja untuk melihat seorang anak itu sejak awal sebagai pribadi yang utuh, yang berharga. Kalau misalnya kita ngomong nih Kak Tiur kan kalau dari zaman kita sekolah minggu nih ada ayat hafalan gitu kan. Setiap kita itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah gitu ya, sebagai imago Dei gitu kan. Nah, karena itu aku mau main sulap nih ceritanya nih. Bu Eri, aku mau main sulap nih ya. Gitu ya? Untuk menggambarkan bagaimana relasi yang sebenarnya terjadi sehingga kenapa muncullah sih tema Aku Berharga, Aku Bertumbuh Utuh. Jadi kita melihat sahabat oikumene, kalau ini diangkat jangan nanti ditiru di rumah. Nanti harus dilakukan oleh profesional. Nah, kita melihat bahwa setiap orang tadi kita katakan sebagai imago Dei, sebagai gambar dan rupa Allah. Nah, ini adalah orang tua, ya, memiliki cahaya. Setiap kita hadir di dunia ini memiliki cahaya yang sudah Tuhan karuniakan bagi setiap kita, siapapun kita. Kemudian ada juga anak. Anak ketika lahir pun memiliki cahaya, hadir dengan cahaya. Namun ketika orang tua dengan segala fenomena yang pernah dialaminya, pergumulan yang dialaminya, kemudian melihat apa yang sudah dilaluinya, dia berhasil, akhirnya seringkali membuat anaknya, kita lihat ya, anggaplah ini adalah sebuah rumah, lingkungan keluarga. Anak di dalam lingkungan keluarganya, tanpa sadar atau secara sadar, orang tua memberikan harapan-harapan.
ambisi-ambisi orang tua yang nggak pernah tercapai dulu. Harus jadi dokter. Kalau nggak dikerasin, nggak disiplin, Kak Tiur. Aku banget itu. Itu ya, banyak sekali orang yang mengalami hal itu. Kemudian dikatakan apa lagi? Oh, kamu ini kok nggak bisa sih kayak anaknya tetangga A, gitu ya. Kamu kok nggak bisa sih kayak kakak? Mama aja pernah begitu, papa aja pernah begitu. Segala macam luka yang akhirnya anak alami. Nah, apa yang terjadi ketika anak tenggelam mengalami berbagai luka tersebut? Kita tes. Nyala itu hilang, redup, tidak hilang sesungguhnya, Kak. Ini sebenarnya sepertinya hilang. Tapi ketika orang tua mau belajar, tadi Ibu Eri menggunakan kata belajar yang sangat baik ya, bahwa orang tua belajar. Belajar apa? Belajar stop memberikan ekspektasi ketinggian atau mengikuti ambisi orang tua. Akhirnya ketika anak yang tadi kehilangan cahaya ini, yang terlihatnya kok kayaknya anak saya nggak punya cahaya ya. Ketika orang tua dengan cahaya yang dia milikinya, akhirnya mau belajar, merendahkan dirinya di hadapan anak, apa yang terjadi? Anak kembali memiliki cahaya yang tadinya kelihatannya hilang. Padahal ternyata enggak, hanya butuh kehadiran orang tua yang membawa kehangatan itu. Ini yang mau diangkat sama Biro Keluarga dan Anak untuk mengajak gereja juga membersamai orang tua, keluarga. Kita hidup di dalam dunia yang tidak ideal, bukan? Ada banyak tantangan, ada banyak krisis, dan itulah mengapa PGI mengakui bahwa salah satunya polikrisis yang terjadi saat ini adalah krisis keluarga. Ketika gereja melihat bahwa anak-anak saat ini pun banyak yang merasa kehilangan identitas dirinya, tidak memahami identitas dirinya sebagai gambar dan rupa Allah, maka gereja perlu hadir juga untuk orang tua, agar orang tua bisa mengajak anaknya melihat kembali dirinya sebagai orang yang berharga, dan setiap anak bisa bertumbuh dengan utuh. Jadi begitu ceritanya, Kak Tio. Luar biasa, kasih tepuk tangan dulu. Sulap ya. Sulap ya. Makasih ya Kak Alen, ini menambah perspektif kita juga tentang orang tua itu harus selalu hadir juga dalam pertumbuhan anak, agar supaya anak itu juga memiliki kepercayaan dirinya dia. Betul. Dan dia juga dapat bertumbuh secara utuh. Oke, baik, kita ke Ibu Eri lagi ya. Nah, Ibu Eri, kita juga kan sering bicara tentang pentingnya mengenalkan Alkitab kepada anak. Tapi kadang Alkitab itu justru lebih sering digunakan ketika orang tua itu hanya ingin menasehati atau mengoreksi anak. Nah, menurut Ibu, bagaimana Alkitab itu dapat menjadi ruang percakapan bersama antara orang tua dan juga anak, dan bukan hanya sebagai sumber aturan atau nasihat? Ya. Betul itu. Seringkali dikasih Alkitab kan bilang begini. Ya. Yang pertama, orang tua atau kita semua, orang dewasa, warga jemaat harus tahu bahwa anak itu dalam kandungan ibu pun penyertaan Allah sudah ada. Betul. Bahkan Allah yang membuatnya. Ya. Mazmur 139 ya. Saya baca di ayat 13. Ya, sesungguhnya, ini ya, kata pemazmur, Engkaulah Allah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Bayangkanlah tukang tenun ya, tenunan ulos, tenunan itu kan benang-benang itu ya diatur sedemikian rupa supaya tenunan itu menjadi tenunan baik. Bayangkanlah, Allah itu menenun kita. Allah itu menenun anak-anak kita. Bukan hanya urusan papa dan mama ini. Betul. Sehingga ada anak ya. Tapi ada di balik semua itu, yang mungkin seringkali kita tidak sadari, Allah ikut menenun. Ya, menenun aku dalam kandungan ibuku. Dan oleh karena itu pemazmur katakan, aku bersyukur kepadamu, sebab aku dijadikan dengan dahsyat dan ajaib. Ya, kalau kita sebagai orang tua mendengar anak kita melantunkan mazmur itu, saya pikir, oh begitu ya. Ya, biarpun saya mau marah, biarpun saya mau memberikan nasihat keras kepadanya,
Mestinya saya diingatkan, ya, untuk mengatakan, anak itu mengatakan, aku ini loh diciptakan Allah, sehebat itu, bahkan menenun aku dalam kandungannya mama loh. Jadi ada Tuhan waktu saya ditenun, saya dalam proses menjadi anak itu seperti tenunan yang dibuat, ya. Allah hadir, bahkan Allah yang melakukan. Betul. Ya, sehingga hidup anak itu berharga. Anak itu tidak hanya objek, Betul. dia subjek. Nah, seringkali kita tanpa sadar atau menurut tradisi, ajarilah anak-anakmu. Memang di dalam, terutama dalam perjanjian lama ya, ajarilah anakmu berulang kali begini dan seterusnya dalam Ulangan pasal 6. Ya, setiap pagi. Nah, ada hikmahnya itu. Artinya, kalau saya mengertinya, pendampingan orang tua untuk memperkenalkan firman Tuhan kepada anaknya. Ya kan? Nah, Lembaga Alkitab Indonesia berusaha untuk menyediakan bahan-bahan. Ya, bahan bacaan untuk anak. Bahan bacaan bersama orang tua. Tapi nggak cukup loh kalau dikasih aja ke anak begitu. Nah, mereka bisa sobek-sobek, tapi pendampingannya orang tua. Mama maupun papa. Untuk mendampingi anak, ini loh cerita. Waktu Tuhan Yesus ya, bertemu dengan perempuan Samaria. Ya, di pinggir apa nak? Di pinggir sumur. Ya, Yesus mau bicara dengan perempuan. Bahkan Yesus mengangkat harkat perempuan itu yang di masanya dianggap tidak penting, tidak bisa bicara. Tapi Yesus, nah ini saya kira, dan ada diskusi kan, kok bisa begitu Pak? Misalnya kan, kok bisa begitu? Nah ini momentum untuk menjelaskan. Nah ini memang sangat sulit di era kesibukan yang luar biasa. Ya. Orang tua karena pekerjaannya mungkin jam 6 sudah tinggalkan rumah. Masih adakah kesempatan untuk berdoa bersama? Ya kan? Kadang-kadang ya ada tante saya yang selalu bilang, kalau bangun pagi, sebenarnya dia mau katakan bereskan tempat tidurmu. Tapi dia katakan, kalau bangun pagi, ya kita luruskan spray itu. Spray tempat tidur. Ya. Karena apa? Tuhan sudah kasih kita tempat tidur. Ada banyak orang yang tidak punya tempat tidur. Jadi bersyukurlah setiap pagi. Nah itu kan bagian juga dari nilai-nilai. Ya, nilai-nilai dari firman Tuhan. Ya, bagaimana anak diajak untuk menghargai berbagai karunia Tuhan dalam hidupnya. Termasuk apa yang dia miliki di rumah. Itu juga bisa dikatakan kepada anak-anak yang sembarangan buang dia punya mainan. Ya kan? Jangan begitu kamu loh. Mainannya mahal ya. Mama beli mahal sekali tuh mainan itu, kamu lempar begitu aja. Nah, kadang-kadang itu tidak membuat hati anak tenang. Ya kan? Tapi sekiranya dengan tenang ibu datang. Coba mama lihat dulu mainannya ya. Apanya yang rusak? Apanya yang kamu tidak suka? Mari kita perbaiki sama-sama. Jadi keakraban itu muncul, dialog itu muncul, dan ini sebenarnya yang dibutuhkan, ya, dibutuhkan. Tuhan Yesus dalam perjalanannya selalu menekankan percakapan, ya kan? Percakapan dengan siapapun yang dia jumpai tentang kehidupannya, ya. Nah, sampai kepada waktu di masa Yesus, ketika anak tidak dihargai. Ya. Yesus mengambil anak dan mengatakan, barang siapa yang ingin masuk ke dalam kerajaan surga, jadilah seperti anak ini. Anak yang dengan kepolosannya, ya, anak yang percaya sebenarnya kepada orang dewasa, kepada orang tuanya, percaya sebenarnya. Cuma mungkin karena tindakan kita sebagai orang tua, anak menjadi tidak percaya. Ya. Bahkan Yesus katakan juga kepada orang, siapa yang menyesatkan anak, ya kasih aja itu batu kilangan, ikatkan, ada itu di LA itu, di museum itu. Benda-benda Alkitab ya.
batu kilangan, ikatkan di lehernya dan buang dia. Artinya begitu berharganya anak untuk didampingi pertumbuhannya, ya, supaya mereka itu bisa bertumbuh. Sama seperti Yesus waktu kecil, Betul. ya kan? Yesus pergi dengan orang tuanya ke bait Allah ya, dan itu perjalanan yang cukup panjang pada masa itu untuk seorang anak kecil gitu. Dia pergi, nah ini keluarga yang berbakti, ya kan? Betul. Keluarga yang berbakti. Memang sebagai anak kecil, coba lagi, anak kecil kita 4-5 tahun misalnya, kita lepaskan aja tangannya, dia udah pergi kemana-mana begitu. Mungkin begitu Yesus dulu itu ya. Itu hilang makanya. Hilang ya. Makanya terus dia dapati, lalu ibunya kan bapaknya pikir dia sudah dalam rombongan kan. Ternyata dia tidak ada dalam rombongan setelah beberapa hari ditemukan. Ini perjalanan berhari loh. Iya. Lalu dia kembali kan. Mereka kembali untuk mencari dia. Dan ternyata dia bersama-sama dengan para ahli Taurat dan orang pemuka-pemuka agama, katakanlah, bersoal jawab. Ya. Ada space di sana untuk bersoal jawab. Orang tuanya merasa, wow, kami setengah mati cari kau. Kok begitu sih? Dia katakan, memang aku harus tinggal dalam rumah Bapakku. Nah, ya kan? Aku harus tinggal dalam rumah. Nah, bagaimana kita memahaminya itu dalam konteks sekarang? Apa sih rumah Bapa untuk kita zaman sekarang? Nilai-nilai kerajaan Allah. Betul. Nilai kebenaran, nilai kasih, nilai kejujuran. Dan ini nilai-nilai kerajaan Allah itu, inilah yang harusnya anak-anak katakan, aku mau tinggal dalam rumah Bapakku, di mana ada nilai-nilai kerajaan Allah itu, dan mereka anak-anak itu akan menghidupinya dalam hubungannya dengan teman-temannya, dalam hubungannya di tengah masyarakat. Kalau dia berperan dalam masyarakat nanti, nilai-nilai itu akan dipegang. Dan dia ingat bahwa dia selalu harus tinggal dalam rumah Bapa. Ya, selalu harus tinggal dalam rangkulan kasih Allah. Ya. Saya kira itu ya. Iya. Terima kasih Bu ya. Dan saya mau meng-highlight, saya suka tadi kata-katanya Bu Eri bahwa anak itu adalah objek. Anak itu bukan objek, tetapi anak itu adalah subjek ya. Dan itulah saya juga pikir pentingnya bagi orang tua untuk menggunakan Alkitab bukan hanya untuk menasehati atau menghakimi, tetapi juga mereka justru harus menjelaskan dan mendampingi bahwa isi Alkitab itu adalah untuk memberikan mereka pengetahuan tentang nilai-nilai kehidupan yang sebenarnya. Dan kadang-kadang loh, itu teori ya, anak-anak itu sesudah mereka baca, mereka yang mengajukan pertanyaan. Lebih kritis. Ya, lebih kritis. Ini kenapa dibilang begini? Nah, kadang-kadang kalau kita orang tua enggak tahu, udahlah nanti aja deh tanya pendeta. Ya, padahal nah itu juga pentingnya orang tua. Untuk mendalami mendalami isi Alkitab. Firman Tuhan. Firman Tuhan. Nah, ini Alkitab parenting. Ini kenapa namanya Alkitab parenting? Karena secara khusus ini kan diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia untuk membantu, semoga dapat membantu keluarga untuk bersama-sama mendampingi dan bertumbuh bersama anak dalam terang firman Tuhan. Ya. Jadi ayat-ayat yang berbicara mengenai keluarga, mengenai anak, mengenai hubungan suami istri di-highlight di sini. Di-highlight. Dan di samping itu, di tengahnya itu ada artikel ya. Ya, artikel yang berdasarkan kepada firman Tuhan tentang berbagai hal yang yang dibutuhkan oleh ya misalnya relasi orang tua dan anak. Ya, ada artikel di situ. Edukatif bagi itu. Lalu relasi orang tua dan anak di sekolah. Sekolah kan tempatnya anak yang kedua sesudah rumah. Ya, bagaimana dengan sekolah gitu. Lalu juga dengan pemeliharaan keluarga. Jadi di situ tanggung jawab anak pun dalam keluarga, bagaimana membuat keluarga itu ini ya lebih keluarga yang bahagia. Nah, keluarga yang bahagia. Bagaimana anak mempunyai peran untuk membuat keluarga itu. Jadi ini pemeliharaan keluarga. Ya kan? Dan itu juga ini
saya hampir bilang perundungan. Bullying ya. Bullying. Iya. Ini kan banyak terjadi. Anak-anak, banyak anak yang bahkan ada anak yang sampai membunuh diri karena dibully temannya. Betul. Nah, bagaimana orang tua mendampingi anak sehingga kalau dia dibully bagaimana responsnya? Ada juga artikel mengenai itu. Perundungan dan perundungan, Bu. Saya suka perundungan dan kekerasan dalam terhadap anak ya. Betul. Banyak kan? Iya. Kata-kata kita juga sering menjadi kata kekerasan. Betul. Woi bodoh loh. Itu kekerasan sebenarnya verbal ya. Yes. Yang membuat anak mati kutu. Iya. Ya, bagaimana menjadi orang tua, menjadi anak di era digital. Itu antara lain beberapa ada 7 pokok di dalam di sini yang memuat artikel mengenai hal-hal yang tadi saya kemukakan. Ya, di tengah-tengah keluarga Kristen yang sekarang khususnya keluarga Kristen, tapi keluarga pada umumnya yang sedang menghadapi dampak dari teknologi digital. Kita bersyukur ada teknologi digital, tapi pada saat yang sama dia bisa menjadi berkat, tapi juga bisa menjadi kutuk. Betul. Ya. Tantangannya bukan hanya itu, ya banyak juga bullying lewat lewat medsos misalnya, ya atau hoax, kebohongan-kebohongan, ya. Dan kita tanpa sadar atau dengan sadar mau meneruskan, padahal kita nggak cek kan, benar atau enggak ini. Ya, dan ini anak-anak kita bisa terjadi pada anak-anak kita juga. Dan inilah pendampingan orang tua. Bagaimana orang tua mendampingi anak untuk menggunakan teknologi modern ini secara bertanggung jawab. Nilai-nilainya itu saya kira harus tumbuh di keluarga. Benar. Dan orang tua juga bisa menggunakan Alkitab Parenting ini juga sebagai panduan juga supaya bisa membimbing ya, anak untuk lebih mengenal isi Alkitab. Baik, terima kasih Bu Eri buat penjelasannya. Sekarang saya mau ke Kak Alen lagi ya. Nah, buat Kak Alen, ketika ada persoalan ini pada anak atau dalam parenting, orang tua itu sering jadi pihak pertama yang dinilai atau malah disalahkan ya. Padahal orang tua sendiri mungkin pada saat itu mungkin sedang dalam keadaan lelah atau membawa pengalaman seperti yang tadi Kak Alen bilang, pengalaman pengasuhan masa lalu menghadapi tekanan hidup atau masih juga membutuhkan banyak ruang untuk belajar. Nah, menurut Kak Alen bagaimana gereja itu dapat mendampingi dan memperlengkapi orang tua tanpa menghakimi tetapi tetap menjaga kepentingan yang terbaik dan suara anak? Betul. Iya. Sebenarnya tadi udah dalam banget juga Bu Eri udah sampaikan. Nah, bahwa ketika kehadiran gereja di dalam keluarga ya, untuk baik itu untuk orang tua, baik itu untuk anak, sebenarnya itu harus secara, kalau pakai istilahnya karena namaku ekuivalen, jadi harus hadir secara ekuivalen, harus seimbang gitu ya. Nah, seringkali ketika terjadi tantangan-tantangan yang terus berkembang ya, ketika anak akhirnya mengalami krisis, entah itu terjadi bullying, entah dia sebagai pelaku atau dia sebagai korban, seringkali orang, masyarakat pada umumnya akan bertanya, itu anaknya siapa sih gitu kan. Jadi kita tuh seringkali cenderung ketika terjadi suatu masalah lalu memisahkan dikotomi gitu ya antara orang tua sama anak gitu. Bahwa ketika si anak melakukan perilaku A, ini diakibatkan oleh karena orang tuanya berperilaku A, misalnya seperti itu. Nah, dalam perjalanannya ketika ada hal yang keliru lalu perlu ditegur dengan kasih, tentunya itu perlu. Tapi gereja juga perlu membersamai bukan hanya anak, melainkan juga orang tua, seperti tadi Kak Tiur katakan bahwa yang namanya sekolah orang tua menjadi sekolah untuk orang tua kan nggak ada ya Bu ya, seminar mungkin banyak gitu kan. Orang tua kan kayaknya learning by doing gitu istilahnya. Jadi orang tua itu perlu juga didampingi oleh gereja secara terus-menerus, sambil juga gereja juga hadir bagi anak untuk menanamkan nilai-nilai yang tadi Ibu Eri sampaikan tentang berbagai hal yang memang sudah disampaikan juga di dalam Alkitab. Nah, cuma Kak Tiur yang seringkali kita lupakan bahwa di dalam Alkitab kita juga melihat bagaimana Allah menghadirkan anugerah dan karunia keselamatan melalui Yesus itu kan perjalanan panjang melalui keluarga. Dan banyak keluarga yang disfungsi juga ya Bu di dalam Alkitab. Tapi ternyata Allah memakai setiap keluarga, bahkan keluarga yang dianggap oleh orang lain sebagai keluarga tidak ideal itu menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk hadirkan keselamatan buat setiap kita. Nah, artinya Kak Tiur,
ketika kita melihat sebuah permasalahan, kita nggak bisa ngelihat cuma hitam putih, ini anak yang salah, orang tua yang benar, ini orang tua yang salah, anaknya yang benar. Tapi bagaimana luka-luka tersebut bisa dipulihkan dengan kehadiran gereja untuk mendampingi. Tadi Bu Eri sampaikan juga, misal di dalam Alkitab Parenting kan disampaikan tentang artikel-artikel yang membersamai ya, bagi berbagai macam tantangan terkait isu keluarga, isu anak. Nah, persoalannya adalah ketika orang tua tidak mendapatkan pendampingan tersebut dari keluarga, bagaimana dia bisa memahami firman Tuhan, dari gereja, bagaimana orang tua bisa memahami dengan benar nilai-nilai kasih tersebut ketika tidak ada juga yang membantunya, gitu ya. Karena itulah ketika berbicara tentang komunitas iman, kita perlu melihat gereja, apakah gereja selama ini jangan-jangan kita cuma ngomong lewat mimbar saja, misalnya seperti itu, atau kita secara sengaja membuat program-program pendampingan, kemudian juga bagaimana mendorong setiap anak untuk menyadari bahwa mereka adalah gambar dan rupa Allah. Nah, karena itu misalnya di dalam pelayanan dari PGI melalui BKA ya, Biro Keluarga dan Anak, kita juga mencoba menjangkau gereja untuk dapat membersamai keluarga, misalnya lewat kehadiran buku Ecclesia Domestica ini. Nah, ini sudah Bu, akan segera diluncurkan juga nih. Nanti di Agustus ini kita akan luncurkan. Kemudian kita akan ajak juga gereja untuk kita bisa bareng-bareng menggumuli setiap isu yang ada di dalam buku ini. Nah, ini bukan bicara tentang proyek aja gitu Kak. Tapi lebih kayak mengajak setiap kita, baik itu individu sebagai orang tua atau sebagai pelayan gereja, terutama juga gereja sebagai komunitas iman, untuk menyadari kembali panggilan masing-masing tentang komunitas iman yang hadir bagi keluarga, tentang orang tua yang hadir bagi anak-anaknya, tentang suami dan istri yang hadir untuk satu sama lainnya gitu kan, dan bagaimana keluarga juga hadir buat gereja. Dan kalau bicara tentang tantangan, kayaknya tantangan dulu sama sekarang memang beda, tapi kan kita akan terus hidup di dalam tantangan gitu. Makanya Tuhan Yesus juga bilang kan, kalau kamu mau ikut aku, pikulah salib. Kita nggak dibilang langsung hidup enak tanpa masalah. Nah, karena itulah gereja perlu hadir dan menyadari kembali panggilannya untuk hadir bagi keluarga, bagi orang tua, bagi anak, seperti itu. Jangan malah dibenturkan antara siapa yang betul, orang tua atau anak atau orang tua, seperti itu Kak Tior. Baik, terima kasih buat Kak Alen ya untuk penjelasannya, dan juga terima kasih buat Bu Eri sudah tadi berbagi banyak tentang parenting juga di dalam keluarga. Nah, saya rasa cukup sekian dulu ya untuk pertanyaan kali ini, dan kepada Bu Eri dan juga Kak Alen, sebelum kita tutup percakapan malam ini, saya ingin meminta satu pesan singkat dari masing-masing, dari Bu Eri dan juga dari Kak Alen. Nah, yang pertama mungkin dari Bu Eri dulu ya. Apa satu hal yang menurut Ibu perlu untuk terus dipelajari oleh orang tua, dan juga agar anak itu sungguh mengalami bahwa dirinya itu berharga dan juga dapat bertumbuh utuh dalam kasih Allah? Ya, mungkin ada pergeseran, harus ada pergeseran paradigma. Bagaimana cara melihat anak? Dari cara melihat anak sebagai objek, menjadi cara melihat anak sebagai subjek, sebagai teman dalam perjalanan hidup, ya kan? Dan itu membutuhkan ya perubahan cara berpikir orang tua. Kita sebagai orang tua kan, tidak hanya memarahi anak, tidak hanya menghakimi anak, tapi berjalan bersama, bahkan juga bersedia untuk dikritik oleh anak. Ya kan? Susah tuh. Susah itu ya. Tapi ini, ya. Yang kedua adalah kan pelayanan di gereja, seperti tadi ya, ekuivalen bilang, ya sepertinya. Jadi untuk anak sekolah minggu, orang tuanya tidak ada sekolah orang tua. Betul. Ya. Katakanlah tidak usah ada namanya sekolah orang tua. Tapi bagaimana gereja memfasilitasi pendampingan terhadap orang tua. Terutama di masa yang sulit ini. Di tengah-tengah perubahan sosial, di tengah-tengah pergeseran nilai, di tengah-tengah ya perubahan yang sering kali sebagai orang tua kita nggak mampu memahaminya. Kita perlu berdiskusi. Ya, perlu berdiskusi di bawah terang firman Tuhan. Betul. Ya. Firman Tuhan itu berbicara untuk setiap masa.
ya, dan kita yang meresponinya sebagai orang tua, bagaimana mendampinginya. Saya sangat gembira bahwa saya melihat biasa kalau anak-anak pergi sekolah minggu, orang tuanya bahkan menunggu, ya, bahkan menunggu. Nah ini sebuah perubahan. Kalau dulu kan, pergilah kau ya. Betul. Sekarang sudah ada, ya mungkin di kota-kota besar begitu ya. Nah ini pendampingan keluarga juga sangat penting. Ya. Dan gereja-gereja sudah mulai loh. Sudah ada gereja yang melakukannya. Saya bersyukur gereja Toraja punya sedang memulai untuk mengajak jemaat, pimpinan gereja, mengajak pendeta, pelayan untuk berbicara mengenai masalah keluarga. Bagaimana, tantangan apa yang dihadapi, dan bagaimana membuat keluarga adalah keluarga yang memuliakan Allah. Terima kasih Bu Eri, itu salah satu closing statement yang sangat kuat juga ya saya rasa. Nah sekarang kalau buat Kak Ellen, apa satu komitmen yang perlu dibangun agar gereja itu, aku berharga, aku bertumbuh utuh itu tidak berhenti hanya sebagai tema Hari Anak, tapi juga merupakan pengalaman anak di dalam gereja? Bukan cuma slogan, tapi gimana itu juga nyata dalam kehidupan pelayanan gereja ya. Ya benar Kak, aku setuju bahwa supaya untuk ini tidak hanya berakhir menjadi moto, slogan dan lain-lain, gereja perlu melihat seperti tadi Bu Eri katakan, jangan melihat anak itu hanya sebagai objek. Jangan hanya melihat sebagai objek, melainkan bagaimana bukan cuma bicara tentang anak, tapi berjalan bersama anak, gitu ya. Nah, ketika berbicara tentang bagaimana kita berjalan sama anak, maka kita akan berbicara tentang apakah saya sudah cukup belajar tentang apa yang menjadi pergumulan anak masa kini. Apakah kita sudah cukup terbuka untuk menerima berbagai masukan atau bahkan kritik tadi kalau kata Bu Eri, yang anak-anak mungkin kalau istilahnya seperti ini, anak itu adalah peniru yang ulung. Apa yang orang tua lakukan itu lebih mudah diingat daripada apa yang orang tua katakan. Jadi ketika orang tua bilang, misalnya jangan rokok, tapi orang tuanya merokok gitu ya. Anak-anak akan lebih mengingat perilakunya, bukan ucapan si orang tua. Karena itu ketika bicara tentang anak, mari kita berjalan bersama anak. Bukan cuma sekadar, ayo dong jalan gitu ya. Tapi kita berjalan betul-betul bersama-sama dengan anak. Dan ketika kita berjalan bersama dengan anak, itu artinya apa? Gereja juga perlu melihat, jangan sampai kita selama ini bikin program pelayanan anak tuh cuma ini Bu, dari sisa uang gereja yang ada, yaudah deh itu dibikin untuk anak deh gitu ya. Tapi bagaimana kita juga anggarkan, betul dianggarkan, memprioritaskan bahwa kita perlu loh memberikan yang terbaik juga buat anak, karena anak betul generasi masa depan, tapi mereka juga perlu dibimbing, mereka juga perlu merasakan kasih itu sejak detik ini gitu. Jadi itu Kak, bagi aku mengajak setiap gereja, setiap orang tua, kita nggak cuma untuk bicara tentang anak, tapi kita juga berjalan bersama dengan anak. Baik, terima kasih, kita kasih tepuk tangan dulu ya. Terima kasih banyak Ibu Eri dan juga Kak Alen. Saya juga pribadi merasa banyak mendapatkan informasi juga dan banyak pengetahuan juga dari informasi dari Ibu Eri dan juga dari Kak Alen. Nah, Hari Anak itu ternyata bukan hanya momentum ya untuk mengatakan sesuatu kepada anak, tapi juga kesempatan bagi kita dan orang-orang dewasa dan juga gereja. Nah, untuk bertanya kembali tentang cara kita hadir dalam kehidupan kita. Dan terima kasih juga buat Kak Alen dan Ibu Eri untuk kesempatannya malam hari ini. Terima kasih banyak untuk sahabat Oikumene semua. Sampai ketemu lagi. Tuhan berkati. Selamat malam. Tuhan berkati. Selamat Hari Anak. Aku berharga, aku bertumbuh.